sesuatu hal yang baru dan ini terbentuk karena suatu bencana. Ya. Iya, nggak usah kaget. Wah, kita belajar online nih. Dinamika pembelajarannya, karena kan beda ya antara online dengan offline. Uji coba di beberapa kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekom, selamat datang di Pope, Podcast Pekom. Perkenalkan, saya Shirley Octavia, selaku host pada podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas perbedaan kuliah offline dan offline, gimana sih caranya? Bersama narasumber kita, bisa sebelum kita mulai, kita perkenalkan terlebih dahulu. Halo Bang Dimas. Halo Shirley. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, saya Dimas Muhammad Ramadan, mahasiswa pendidikan ekonomi semester akhir. Mohon doanya agar tugas akhir saya segera selesai. Amin, amin. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bakal ngobrol nih sama Bang Dimas. Jadi, Bang Dimas kalau boleh tahu kegiatan kakak akhir-akhir ini apa, Kak? Ya, menyusun tugas akhir aja sih saya. Oh iya, menyusun tugas akhir aja nih. Udah di semester akhir nih Bang. Kira-kira gimana sih perbedaan waktu kakak kuliah di offline, waktu awal-awal banget masuk, terus kita di 2020 ada pandemi. Nah sampai di sekarang lagi di tugas akhir menjalani kuliah secara online. Menurut pandangan kakak tuh bagaimana sih? Oke, berarti dari offline dulu ya. Iya benar. Sebelum adanya pandemi, kita kan melakukan pembelajaran itu secara offline gitu ya. Di situ juga sebenarnya nggak ada masalah terkait pembelajaran. Adapun masalah itu ya tergantung pribadinya masing-masing ya. Mungkin Shirley tahu ada salah satu mahasiswa yang mungkin jarang masuk. Iya. Itu kendalanya. Kalau dari segi pembelajaran, insya Allah tidak ada kendala. Gitu. Itu kembali lagi kepada niat masing-masing gitu ya kan, mau kuliah atau tidak. Apalagi kita kan udah mahasiswa ya, udah bukan guru lagi yang ngejar, tapi kita yang harus mengejar dosen. Nah, setelah masuk ke pandemi, itu semua mungkin bukan hanya Indonesia gitu kan yang kaget gitu akan terjadinya bencana nasional ini, bahkan internasional ya, melaksanakan pembelajaran secara online gitu. Oke, untuk kita yang ada di Jakarta masih bisa disiasati dengan adanya Zoom meeting, pembelajaran melalui Google Meet gitu. Nah, tapi buat teman-teman khususnya ya, teman-teman saya yang ada di pelosok gitu ya kan, yang nggak ada di kota, itu sangat terkendala terkait dengan pembelajaran online gitu. Nah, sebenarnya antara offline dengan online itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, Selina. Tapi kalau offline ya lebih kepada mahasiswanya sendiri. Gitu. Begitupun online sih sama juga. Cuma karena ini sesuatu hal yang baru dan ini terbentuk karena suatu bencana, jadi kan dosen juga nggak mempersiapkan, belum mempersiapkan bagaimana pembelajaran secara online. Tapi dengan seiring perkembangannya waktu, alhamdulillah ya, mulai sedikit bisa gitu. Mulai dari on cam, terus juga ya gimana ya, dosen juga memberikan pembelajarannya tidak membosankan gitu. Jadi bisa share screen melalui Zoom meeting. Tadinya kan hanya ya kayak ngobrol gini aja gitu ya kan, hanya paparan dosen. Gitu. Tapi sekarang wah
sekarang dengan adanya video pembelajaran, sekarang sudah sangat luar biasa sekali gitu. Dan yang harus teman-teman tahu juga, sudah ada sekolah, bahkan universitas atau perguruan tinggi, yang sudah melakukan ini dari jauh-jauh hari. Itu. Cuma buat kita yang belum sama sekali melakukan ini ya kaget. Iya, masa kaget, wah kita belajar online nih. Gitu, Sherly. Nah, waktu Abang kan di semester 1 ini kuliahnya offline ya Bang? Semester 1, 2, 3, 4. Nah, di semester 6, 7, 8, sekarang itu online ya Bang? Ada nggak sih yang membuat, ada gitu, yang dikangenin di kuliah offline waktu Abang dari 4 semester ya? Nah, itu apa sih yang Abang kangenin gitu di kuliah offline? Jadi yang biasanya misalkan Abang berangkat pagi, siap-siap, nanti pas kita kuliah online ini Abang hanya membuka Zoom gitu. Apa sih yang dikangenin gitu, Bang? Yang pertama sih itu dinamika pembelajarannya ya. Karena kan beda ya antara online dengan offline. Yang tadinya kita bisa bersapa dengan teman-teman secara langsung, tapi hari ini kita hanya bersapa melalui virtual. Itu perbedaan yang sangat signifikan di situ. Terus ruang diskusinya juga jadi berbeda gitu. Ruang diskusinya kalau secara offline ya rata-rata pada aktif gitu ya kan. Karena kan memang dipantau juga sama dosen. Tapi ketika online gitu kan, kita nggak tahu mereka sedang apa karena kameranya pun tidak aktif. Itu salah satu kendala juga gitu. Dan yang paling dikangenin yaitu teman-teman ya kan bisa bercanda langsung gitu kan. Pulang kuliah kita bisa diskusi, bisa ngerjain tugas bareng gitu. Udah gitu juga kan ketemu dosen. Kalau di Pekom itu sangat baik gitu. Sangat ramah gitu. Iya, dari perbedaan-perbedaan itu kita udah masa transisi nih Bang ya, dari yang 2020 kita online, 2000 sampai sekarang 2022, dan mungkin beberapa sekolah ini udah ada yang pembelajaran PTMT gitu. Nah, menurut Abang nih, Abang tuh lebih pro ke kuliah online atau ke kuliah offline? Kalau pandangan saya pribadi, saya lebih senang pembelajaran secara offline. Seperti yang tadi udah saya sampaikan sebelumnya gitu ya kan, pertimbangannya itu ada ruang diskusi yang terjadi kalau offline. Nah kalau online ini ya mungkin karena memang kita belum terbiasa ya. Belum terbiasa, jadi pada diem gitu, nggak pada diskusi. Terus juga kan kalaupun diskusi ya kan bisa lihat Google gitu ya kan. Kalau online, kalau offline kan dulu benar-benar buah pikir daripada pikiran kita sendiri gitu. Karena kan ada beberapa dosen yang nggak boleh menggunakan handphone ketika ada di dalam kelas. Gitu, Sherly. Ya, nah, Sobat Pekom, ternyata rasanya kuliah offline dan kuliah online itu sangat berbeda. Ya sekarang kita ada nih di masa transisi PTMT, kita udah uji coba di beberapa kuliah maupun sekolah pun sekarang udah 100% offline gitu. Nah, kita menjawab pertanyaan nih Bang dari teman-teman Sobat Pekom yang sudah kita kumpulkan di Instagram kita. Kita ada 3 pertanyaan. Ya Bang, pertama kita ada pertanyaan dari Sal Saksa. Pertanyaannya, lebih susah mana kuliah online atau offline? Boleh dijawab Bang. Kalau menurut saya kan susah di sini kan
nggak spesifik ya. Susahnya apa? Yang pasti kalau pembelajarannya itu lebih sulit secara online gitu, karena tidak menutup kemungkinan ketika dosen menyampaikan materi jaringannya tidak stabil. Ya, Itu yang menyebabkan keluar bisa jaringan. dosennya, bisa kitanya. Itu. Benar. Nah, kalau misalkan secara offline gitu kan nggak mungkin dosen putus-putus suaranya kan gitu. Benar. Kitanya Yang ada juga lola nggak itu kan nggak ini. mungkin ya. Iya, benar. Gitu, Sterling. Iya, jadi offline tuh lebih dalam posisi pembelajaran tuh lebih efektif dibandingkan online karena online tuh uh, susah jaringan entah dari mahasiswanya, dari guru ataupun dari dosen atau dari siswanya itu sendiri. Jadi kita agak susah menangkap pembelajarannya gitu. Nah, ada lagi nih Bang pertanyaan dari Biva S_. Suka duka kuliah offline apa sih Kak? Maklum belum pernah kuliah offline. Wah, ini yang nanya maba nih Bang. Suka duka. Kayak apa ya? Sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu ya kan. Sukanya itu kan kita bisa bertemu sama teman-teman ya. Iya. Tidak hanya di pendidikan ekonomi gitu. Semua. Karena kita ada kuliah di FKIP, 12 program studi, kita bisa kenal semua tuh. Apalagi kalau kita aktif di organisasi, wah kita bisa kenal banyak sama teman-teman yang ada di FKIP. Terus juga ya yang tadi udah saya sebutkan sebelumnya, ruang diskusinya lebih enak gitu kalau offline, pembelajaran secara offline gitu kan, bercanda gitu. Terus kalau ada yang ulang tahun tuh, dulu di kelas saya tuh sering ini beli kue gitu loh, Ada yang bareng-bareng. Jadi jualan. setiap ada yang ulang tahun selalu dirayakan gitu. Nah kan kalau sekarang kondisinya online, rayakan online gitu, nggak seru. Bener. Nah kalau dukanya itu mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah merasakan gitu ya. Kayak misalkan dapat nilai yang kurang gitu kan. Mendapatkan nilai yang kurang. Terus kita tuh berupaya supaya merubah nilai gitu loh. Bener. Ketemu sama dosennya langsung, macem-macem tuh ketemu dosennya ya kan. Iya. Ada yang suruh ngaji, ada yang suruh ngerjain tugas tambahan, nah gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau di online itu tetap terjadi atau enggak. Tapi yang pasti yang sepengalaman saya itu nggak ada lagi gitu. Tapi di offline itu ada, jadi lucu juga gitu. Mungkin itu Mbak Sherly. Jadi ya dukanya itu malah jadi ketawa, kita jadi malah makin seneng gitu. Iya. Kalaupun dihukum juga kan dihukumnya bareng-bareng. Iya, jadi nggak ada rasa nggak gimana gitu. Pokoknya lebih ruang diskusinya lebih banyak, ketemu teman-teman, dihukum nggak sendiri, dihukum bareng-bareng itu enak banget. Terakhir pertanyaan terakhir Bang dari hani.pane. Apa saja sih Bang yang dibawa di kuliah offline? Wah ini mungkin maba lagi nih Bang yang bertanya, belum pernah kuliah offline. Apa aja yang dibawa? Iya, apa aja yang dibawa di kuliah offline? Iya. Yang pasti tas, isinya tas kan ATK ya kan, buku. Terus kalau dulu offline itu kan kita sering disuruh beli buku sama dosen itu. Itu kalau sekarang kan udah pakai e-book ya, udah
Iya, Udah keren banget lah, itu walaupun nggak dibaca. Gitu. Bener-bener. Kalau dulu kan ya gimana nggak dibaca orang ininya bukunya ada gitu kan. Kalau bukunya ada kan otomatis pasti dibuka-buka. Iya, bener-bener. Kalau bukannya dari HP, ada WA sedikit aja kan malah tertarik buka WA daripada Jadi buka bacanya. bukunya. Iya. Gitu. Ya. Sama kendaraan. Kalau yang bisa bawa kendaraan. Bener-bener. Kalau yang bisa bawa kendaraan, kalau enggak ya kita naik angkutan umum. Nah, pertanyaan dari segitu aja Bang. Ada 3 pertanyaan dari Sobat Pekom melalui Instagram yang sudah kita himpun. Sebelum kita tutup podcast Pekom kali ini, saya minta untuk Abang menyiapkan closing statement gitu untuk teman-teman Sobat Pekom semuanya. Oke. Mungkin gini ya. Ini apa ya? Untuk refleksi diri aja sih buat teman-teman mahasiswa Pekom semua ya. Iya, benar. Baik online ataupun offline, kalau memang kita niat untuk mencari ilmu, pasti kita bakalan siap gitu. Walaupun rintangannya, banyak rintangan menghalang gitu. Tapi kalau kita niat, pasti kita akan arungi semua rintangan itu. Tapi kalau memang kita sudah tidak niat gitu, semudah apapun pembelajaran, kita tidak akan pernah mau belajar. Gitu. Intinya, kita sebagai mahasiswa harus bisa arif dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil keputusan. Mungkin itu aja Shirley dan saya. Terima kasih. Ya, itulah tadi bincang santai bersama narasumber kali ini yang sudah mau ngobrol bersama kita. Terima kasih kepada narasumber kita, Bang Dimas, yang telah berbagi ilmunya. Saya rasa cukup dari saya, Shirley Octavia, selaku host pada podcast Pekom kali ini. Dengan narasumber, apabila ada kata salah, mohon maaf. Oh ya, untuk sahabat Pekom yang sedang menonton ini, jangan lupa follow akun media sosial yang ada di bawah ini untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Pekom lainnya. Dadah!